Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan bab terkait sholat. Maka sebelum dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Azizah. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya di kelas C genap. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bab terkait sholat. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui pengertian dari sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh khusus, dimulai dengan takbir dan diakhirkan dengan salam, atau biasa kita menyebutnya dengan taslim. Nah, sholat ini ada dua macam. Yang satu adalah sholat wajib dan sunnah. Nah, saya akan menjelaskan sholat wajib terlebih dahulu. Sholat wajib adalah sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan maka seseorang tersebut akan mendapatkan dosa. Nah, sholat wajib ini sendiri terdiri dari 5 waktu. Yang satu adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, yang terakhir adalah isya. Nah, sholat subuh ini kita biasa mengerjakannya ketika terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah sholat zuhur. Nah, sholat ini kita kerjakan ketika matahari telah condong ke arah barat dan bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Serta selama waktu itu, setelah itu ada sholat asyar. Nah, sholat asyar ini kita mengerjakannya selama matahari belum menguning. Nah, kemudian ada sholat maghrib. Sholat maghrib ini kita mengerjakannya selama awan merah belum menghilang. Nah, yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya ini sendiri dilakukan ketika setelah sholat maghrib hingga tengah malam. Nah, kemudian ada hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan sholat. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, berbunyi, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya adalah cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga dalil dari Al-Quran yang berbunyi adalah wama umiru ila liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka disuruh kecuali siapa menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, sudah saya jelaskan tadi pengertian dari sholat wajib. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini terdiri dari banyak hal.
sholat sunnah adalah sholat yang bila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah, dan jika tidak dikerjakan juga tidak akan mendapatkan dosa. Nah, sholat sunnah ini sendiri memiliki banyak sekali jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja pengertian dari sholat sunnah. Nah, baik. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu baik setelah maupun sebelumnya. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini kita melaksanakannya ketika kita baru sampai di masjid, dan itu sebelum duduk. Jadi jika masuk masjid disunahkan untuk sholat terlebih dahulu sebelum duduk. Kemudian ada sholat taubat. Nah, sholat taubat ini biasa dikerjakan oleh umat muslim yang ingin bertaubat dan sudah menyesali akan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Kemudian yang menarik ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat yang ditujukan untuk memohon pertolongan kepada Allah untuk menunjukkan pilihan yang terbaik. Misal ada seseorang yang ingin menikah namun memiliki dua pilihan seseorang. Nah, disunahkan untuk orang tersebut melakukan sholat istikharah ini guna meminta pertolongan kepada Allah untuk dipilihkan pilihan yang terbaik. Kemudian ada sholat fajar. Nah, sholat fajar ini sendiri kita melakukannya sebelum sholat subuh, tepatnya setelah azan subuh berkumandang. Nah, sholat ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, karena ketika kita melaksanakan sholat fajar ini, kita dijanjikan oleh Allah mendapatkan pahala yang tidak terbatas jumlahnya. Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan sholat fajar ini sendiri. Jadi sudah terlihat bukan keutamaan dari sholat fajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.